Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu 1. Cindy Fatika Sari, 2. Heni Ajeng Safitri, 3. Ilustri Tantri, 4. Ira Kilia, dan 5. Saya sendiri Nunu Ismawati. Nah, kami akan mempresentasikan tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Nah, istilah hukum Islam merupakan sinonim dari syariah atau fikih. Meskipun hakikat keduanya merupakan aturan Islam, akan tetapi syariah dan fikih adalah dua hal yang berbeda. Nah, slide selanjutnya membahas tentang perbedaan syariah dan fikih. Kalau dilihat dari aspek rumusan, syariat berupa teks yang terhimpun dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sedangkan fikih, rumusannya berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah. Kalau dilihat dari aspek sifat dasarnya, syariat bersifat fundamental, global, absolut, dan tidak berubah. Kalau fikih, sifatnya instrumental, terinci, relatif, dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Kalau dilihat dari aspek ruang lingkupnya, syariat mencakup semua persoalan agama yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, dan tata cara beribadah kepada Allah. Sedangkan fikih, ruang lingkupnya hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia. Kalau keragamannya sendiri, syariat hanya satu dalam bentuk nas atau teks Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau fikih, keragamannya jumlahnya banyak sesuai jumlah ulama fikih yang merumuskannya seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Menurut Siddiqi, setidaknya terdapat 5 prinsip yang menjadi landasan hukum Islam. Nah, diantaranya, yang pertama persamaan, yang kedua prinsip kemaslahatan, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip tidak memberatkan, dan yang kelima prinsip bertanggung jawab. Nah, jadi kalau prinsip persamaan dimaksudkan bahwa hukum Islam berlaku sama bagi semua orang, tidak memandang profesi, kedudukan, maupun status sosial mereka. Tidak ada perbedaan antara majikan dengan karyawan, demikian juga antara penguasa dengan rakyat. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum Islam, bahkan untuk Nabi dan keluarganya sekalipun. Prinsip yang kedua yaitu kemaslahatan. Prinsip ini bahwa hukum Islam mempunyai orientasi menciptakan kemaslahatan untuk pribadi, orang lain, dan masyarakat luas. Dalam kajian hukum Islam dikenal dengan sebutan ilah dan hikmah. Ilah artinya alasan langsung yang mendasari lahirnya hukum. Sedangkan hikmah merupakan hasil atau akibat tersembunyi dari penetapan hukum. Hukum Islam tidak lahir begitu saja tanpa sebab. Nah, jadi ia dimunculkan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional demi menciptakan kemaslahatan di dunia akhirat. Dalam minuman keras atau sejenisnya seperti obat-obatan terlarang, Islam secara tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsinya. Larangan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan di bidang akhlak, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam harus mempunyai wujud keadilan bagi semua orang.
keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Nah, misalnya ibadah zakat dan sedekah. Islam mewajibkan kepada umatnya yang mempunyai kelebihan harta dalam batas-batas tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar diberikan kepada para fakir miskin yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain. Untuk prinsip yang keempat, yaitu tidak memberatkan. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hukum Islam diciptakan bukan untuk membebani umat manusia. Islam menyadari bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara manusia yang satu dengan yang lain. Salah satu perbedaan itu adalah perbedaan kemampuan untuk menjalankan kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, jadi meskipun begitu, prinsip ini bukan berarti menghilangkan unsur-unsur pemaksaan dalam hukum Islam. Dalam kondisi tertentu, unsur pemaksaan diberlakukan dan dalam kondisi yang lain tidak. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam dikenal istilah ruksah atau keringanan. Sebagai contoh, orang Islam yang hendak berpergian dalam batas jarak tertentu dalam melakukan sholat dalam satu waktu disebut jamak dan mengurangi bilangan rakaatnya disebut dengan qashar. Nah, prinsip yang kelima yaitu bertanggung jawab. Islam mengajarkan kepada kita, kepada manusia, agar setiap gerak dan langkah harus diikuti dengan sikap tanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam kaidah-kaidah hukum Islam, contohnya wajib dan haram. Siapapun yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Sementara itu, siapapun yang melakukan perkara haram akan mendapat dosa dan yang meninggalkannya akan mendapat pahala. Prinsip-prinsip hukum Islam memberikan pengertian bahwa Islam adalah agama yang mementingkan persoalan ketuhanan dan akhirat. Juga memperhatikan tata cara manusia berhubungan dengan sesamanya di dunia. Dengan demikian, hukum Islam pada hakikatnya diarahkan kepada pembentukan tatanan masyarakat yang sempurna, yakni masyarakat yang memahami keseimbangan antara tanggung jawab mereka kepada Tuhan dan mereka dengan sesamanya, antara kepentingan ukhrawi dan kepentingan duniawi. Tujuan utama hukum Islam yaitu untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Yang ketiga adalah ijtihad, yang merupakan sumber pelengkap hukum Islam. Ijtihad secara bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu. Pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan-kesulitan. Syarat-syarat seseorang yang hendak berijtihad menurut Imam Al-Syaukani yaitu: yang pertama, mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma'. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab secara komprehensif. Yang keempat, menguasai ilmu usul al-fiqih, yaitu ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Yang terakhir, memiliki pengetahuan di bidang nasih al-mansukh, yaitu konsep pembatalan hukum, baik yang menyangkut ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Dari segi pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh individu. Yang kedua, ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang atau kolektif. Hierarki sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam secara keseluruhan ada tiga. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam yang utama. Secara etimologis, Al-Quran menurut Dr. Sudi Solih berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun secara terminologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya
Muhammad bin Abdullah dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Makna dari kata mutawatir ini yaitu Al-Quran diturunkan secara berturut-turut, berangsur-angsur dan bertahap melalui orang-orang yang terpercaya. Yang kedua adalah hadis. Secara etimologis, hadis berarti perkataan, cerita, ataupun kejadian. Adapun secara terminologis, hadis menurut Manna Al-Qatan adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Hubungan antara hadis dengan Al-Quran adalah sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran. Hadis mempunyai peran sebagai penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, bagi umat Islam, keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan, karena ia menjadi penjelas manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum menurut mayoritas ulama fikih ada dua. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, dan tidak cacat ataupun rusak. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis ini dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, dan tidak cacat. Pendekatan hukum Islam dan implikasinya. Untuk memahami syariah yang masih bersifat global, terdapat banyak ragam yang dikembangkan oleh para ulama yang bertujuan untuk menemukan pemahaman yang paling dekat dengan Al-Quran dan hadis. Ada 3 ragam pemahaman yang diketahui. 1. Tekstualis atau transkripturalis atau pemahaman dari teks yang tersurat. 2. Rasionalis atau menalar teks Al-Quran dan hadis. Ketiga, kontekstual atau dikembangkan oleh ulama kemudian dikontekskan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat. D. Perbedaan mazhab dan cara menyikapinya. Pengertian mazhab. Secara sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran. Menurut kamus